Salam sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Kali ini saya menjelaskan secara gamblang tentang menyembuhkan atau terapi salah satu penyakit yang banyak sekali terjadi, yaitu stroke. Dan ini juga referensi sebenarnya untuk teman-teman, beberapa klien kami yang di luar kota sana, di luar provinsi, kami sempat terapi tapi tidak selesai karena waktu juga yang tidak mengizinkan kita. Mereka bisa meneruskan, jadi kami ajarkan teknik terapinya, terutama tentang bekam, kemudian mereka bisa melanjutkan. Jadi ini referensi video juga untuk teman-teman. Oke, sebelumnya sebagai pembuka, saya akan menjelaskan tentang bekam. Jadi begini, beberapa video kami tentang titik-titik terapi untuk kasus penyakit, itu biasanya kami ajarkan itu dengan bekam. Tapi kalau Anda tidak punya alat bekam, tidak punya alat-alat pelat tali jama, maka bisa dilakukan dengan totok atau pijat. Intinya di titik pusat saraf itu, titik meridian itu, kita melakukan rangsangan. Tapi hasilnya kami sudah melakukan terapi ini dari tahun 2000, sekarang 2025, jadi kurang lebih pengalaman kami alhamdulillah sekitar 25 tahun. Puluhan ratusan kasus penyakit kami sudah tangani. Berbagai teknik terapi kami pelajari, mulai akupuntur, refleksi, total saraf, hipnoterapi, dan sebagainya, pijat, bekam. Kami bandingkan dan kami melakukan menentukan pilihan kami itu lebih banyak ke bekam. Kenapa? Dari sekian banyak teknik terapi yang kami uji cobakan pada klien kami, memang hasilnya lebih maksimal, lebih peluang kesembuhannya lebih besar, lebih bagus kalau dengan bekam, tentunya bekam basah. Itu pertama. Kemudian kalau kita bisa secara singkat tentang bekam ini, ya, banyak juga orang salah paham belajar sejarah, mengatakan umpama bekam itu adalah pengobatan Islam. Padahal bekam sebenarnya itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir di muka bumi, ya. Termasuk terapi yang lain, contoh akupuntur. Orang mengatakan akupuntur dari Cina. Kita bisa Google, ya, googling, browsing, atau dicek di AI. Teknologi mencari informasi sekarang jauh lebih maju, lebih terbuka. 4.000-5.000 tahun sebelum Masehi itu akupuntur, bekam, ya dasar-dasarnya ya, pijat itu sudah ada di zaman Mesir kuno, Yunani kuno dulu, ya 4.000-5.000 tahun yang lalu. Nah, cuma yang kembangkan contoh akupuntur ini, yang kembangkan ilmunya itu adalah Cina. Makanya orang lebih banyak identik kalau bicara akupuntur itu dari Cina. Kalau bekam itu pengobatan Islam, pengobatannya Rasulullah. Kenapa? Karena dari sekian banyak terapi di masa Rasulullah, beliau 1.500 tahun lalu masih ada, hidup, itu sudah ada pijat, ada pengobatan tusuk jarum, ada totok dan sebagainya, banyak sekali. Dan pada saat itu dunia tabi pun banyak. Tapi dari sekian banyak terapi itu, kami belum dapat referensi bahwa Rasulullah itu menyuruh orang untuk memijat beliau atau melakukan totok saraf. Yang ada itu beliau melakukan terapi pengobatan dengan bekam, kemudian meminum atau memakan herbal. Ada beberapa herbal di sana oleh beliau, kita dapatkan dari hadis-hadis sohinya, mulai dari jahe, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Makanya itulah salah satu alasan kami kenapa kami lebih memprioritaskan pada saat melakukan terapi pada klien itu bekam dibanding terapi yang lain. Meskipun terapi lain kami bisa lakukan, kami juga mempelajari. Itu seperti itu. Jadi logika sederhananya, di zaman Rasulullah itu sudah ada berbagai jenis teknik terapi, tapi dari hadis-hadis beliau, dan beliau sendiri lakukan itu al-hijamah atau bekam. Sebaik-baiknya pengobatan dalam pisau bekam, penyembuhan itu ada 3, minum madu, bekam, dan kai. Tapi saya melarang umat kai, itu hadis Rasulullah. Belum juga kita lihat dalam sejarah Isra Mi'raj, Rasulullah pada saat Mi'raj ke langit itu tidaklah Rasulullah bertemu satu kelompok malaikat, melainkan malaikat itu menyerukan kepada Rasulullah, perintahkan umatmu untuk berbekam, dan sebagainya. Banyak sekali hadis-hadis tentang bekam ini. Makanya kami lebih referensikan ke bekam. Tapi
pada saat kita melakukan terapi kepada satu klien, atau kita umpama kayak saya pribadi melakukan perjalanan sebagainya, tidak membawa alat bekam dan sebagainya, maka saya bisa melakukan totok pada saat itu di titik bekam itu, atau saya melakukan pijat di pusat di titik bekam, karena titik bekam itu ternyata adalah pusat-pusat meridian. Jadi ada aliran Qi itu lebih banyak diperdalam di akupuntur. Mungkin garis besarnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita menjelaskan secara gamblang saja apa sih yang dibutuhkan pasien berbekam. Yang pertama tentunya kap bekam. Jadi kap bekam itu banyak sekali macam-macamnya, ya. Mulai yang paling murah sampai yang paling mahal. Kemudian besar kecilnya, kalau mahal murah sih ya mungkin kualitas barang. Nah, cuma yang kita butuhkan itu mulai yang kecil sampai yang besar. Kalau yang kecilnya itu paling kecil itu yang standar ya, ukuran 3 cm. Jadi boleh 3 cm, 3,5 cm, kemudian 4 cm, 5 cm. Itu 3 cm kalau salah seperti ini. Kemudian ukuran yang paling besar itu sekitar 8 cm diameternya, seperti ini. Jadi tergantung lagi nanti penampang di badan. Apakah dia, biasanya kalau di daerah belakang itu, ya, itu lebih banyak kita menggunakan bekam yang besar. Kalau di zaman Rasulullah dulu orang masih pakai tanduk diisap. Makanya kalau di zaman Rasulullah itu bekam itu dilakukan oleh para budak biasanya. Mereka isap. Kemudian lebih modern lagi orang menggunakan, saya awal-awal terapi dulu di tahun 2000 itu alat-alat seperti ini masih langka. Saya menggunakan gelas dan api. Jadi api kita panaskan, uapnya baru kita tutup. Dan sekarang masih banyak yang melakukan, ada beberapa lah yang melakukan itu. Mungkin kan supaya kelihatan lebih unik. Kalau saya pribadi ketinggalan. Ngapain menggunakan seperti itu kalau alat yang lebih canggih lebih masih ada. Itu. Jadi sekali lagi kalau besar kecilnya itu tergantung lagi penampang atau tempat yang kita mau terapi. Kalau di kepala biasanya lebih banyak kita pakai ukuran yang kecil. Ya, contoh umpama di dagu itu ukuran 3 cm seperti ini, 3 sampai 3,5 cm kita pakai dagu ini, titik-titiknya. Itu seperti itu. Kemudian selain kap bekam itu ada pompanya tentunya. Pompanya juga banyak macam. Nah, ini yang paling standar. Ini saja 2 macam. Yang biasa, yang manual. Mau pakai elektrik seperti ini, merek Incong. Ini elektrik ini 1 kali tekan ini. Ada yang lebih canggih lagi, tergantung harganya lagi. Mulai harga, kalau yang beginian ya puluhan ribu ada, sudah ada. Kalau ini masih ratusan ribu ya, standar harga di bawah 500 ribu lah, seperti ini. Ada yang harga 1 juta sampai 2 juta. Tergantung lagi kemampuan kita teman-teman. Tapi intinya ya kurang lebih sama. Dia mengisap. Ya. Kemudian lancet, kita butuh lancet. Lancet juga ada berapa macam. Jadi saya punya di sini. Yang paling umum karena memang murah, orang lebih banyak pakai seperti ini. Nah, di sini ada ukuran. Biasanya juga ini orang pakai untuk cek darah. Ada ukuran dari 1 sampai 5. Biasanya kalau kita pakai bekam itu saya fullkan sampai 5. Ini lebih banyak orang pakai. Tapi saran saya untuk teman-teman itu, kalau pribadi oke, tidak ada masalah pakai gini karena memang lebih murah. Yang ini di bawah 50 ribu harganya. Tapi kalau untuk profesional, saran saya pakai yang kurang lebih seperti ini. Kebetulan kami ada 2. Nah, kenapa? Karena ini bisa diganti, kepala-kepalanya bisa diganti. Jadi buka kepalanya seperti ini. Kemudian disiapkan itu masih jarum gitu. Oke. Nah ini kepalanya bisa diganti seperti ini. Ada disiapkan, dibeli jadi plastik. Karena biasanya kalau kita membekam orang itu kan darah. Kita pencet, darahnya kan bakteri itu kecil sekali, tidak kelihatan. Bisa jadi pada saat kita lancet, kita melakukan sayatan, itu bakteri-bakterinya masuk. Nah, jangan sampai klien kita itu ada mengidap penyakit yang sangat cepat menular lewat darah. Nah, itu contoh hepatitis tipe B, kemudian HIV dan sebagainya. Itu yang dihindari. Jadi saran saya kalau mau kerja secara profesional untuk bekam, pakai pen seperti ini. Karena kita bisa ganti. Jadi kalau satu klien kita ganti, kita tinggal pasang di kepalanya seperti ini. Ya, nanti kalau ganti klien lagi ini bisa dibuka. Kemudian nanti cucinya kita cuci bersamaan dengan bekam. Kita rendam. Itu seperti itu. Bisa teman-teman siapkan kayak kami biasa siapkan sampai 10-20. Oke.
Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, ada yang lancet 3 seperti ini. Ini lancet 3 ini. Jadi satu kali main itu 3 lancet masuk, 3 jarum. Ini biasa kita gunakan kalau orang-orang yang sudah biasa bekam, karena lebih maksimal hasilnya dibanding kalau lancet 1. Tapi minimal kayak ini sudah bagus lah. Itu seperti itu. Jarumnya juga, ya. Lancetnya juga ada berapa macam? Ada 3 macam garis besar. Ya. Kebetulan kami punya di sini sisa yang 2 macam. Yang pertama itu ada yang putih. Putih ini ukuran biasanya seperti ini, ukuran 21 gram. Jadi yang membedakan itu beratnya, ini 21 gram. Kalau ini kalau tidak salah 28 gram ini. Ini warna apa ya, agak-agak kebiruan muda gitu. Ini masih tersegel. Ada yang 30 gram kalau tidak salah. 3 macam lancet. Itu tergantung lagi dari apa besar jarumnya. Itu kemudian apalagi yang kita butuhkan pada saat kita mau bekam, kurus tangan. Ya bagusnya kalau mau betul kalau anda profesional, pakai yang bahan latex seperti ini. Ini bahan latex ini. Memang sarung tangan medis. Nah, kecuali kalau orang kerabat anda bekam kerabat keluarga orang yang anda yakin tidak ada penyakit anda di badannya, bisa kalau mau lebih murah pakai sarung tangan plastik seperti ini. Nah ini sih sebenarnya peruntukannya untuk masak biasanya, tapi bisa kita pakai. Ya, kalau kita yakinkan bahwa klien yang kita terapi di kami itu tidak di badannya tidak ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang macam-macam lah, penyakit hepatitis B, penyakit HIV dan sebagainya. Seperti itu. Ini untuk hemat juga karena memang lumayan perbandingan harganya sarung tangan dengan latex dengan ini plastik. Karena juga kita satu kali kerja ya ganti, ya satu klien satu sarung tangan kita ganti satu pasang. Kemudian kita butuhkan tisu. Sebenarnya kalau mau yang lebih steril ya pakai kasa medis, cuma mahal harganya karena memang tisu luar biasa. Satu bungkus saja itu paling banyak 3 klien yang kita bekam habis. Kemudian untuk peliti dan sebagainya, untuk refresh kulit awalnya pada saat mesin bekam kering, itu kita pakai minyak zaitun. Ini minyak zaitun. Oke, garis besarnya seperti itu. Kita untuk berbekam, ya. Kemudian referensi kami untuk ilmu bekam ini, itu kami bersandar, kami belajar pada berbagai jenis kitab. Jadi mulai ini ada berapa? Kebetulan saya punya kitabnya Dr. Wanda Umar, ya, seperti ini. Kemudian ini kitab dari Profesor Dr. Amar Arash, ya. Ini luar biasa beliau. Terus khusus secara umum tentang Tibun Nabawiyah itu lebih banyak dibahas di kitab Ibnul Qayyim al-Jauziyah Zadul Ma'ad jilid keempat tentang Tibun Nabawiyah. Ini seperti ini. Kita terjemahan. Ini edisi terbarunya. Mungkin tidak seperti itulah. Kita tentang bekam. Kemudian dari beberapa orang, tentunya kami belajar ya, para senior kami. Di situ ada Ketua Persatuan Bekam Indonesia, Dr. Syedul Akbar. Kemudian ada juga perkumpulan ahli bekam, dokter ahli bekam. Kalau tidak salah ketuanya Dr. Agus Rahmadi. Beliau senior yang luar biasa, beliau orang hebat, beliau muslim yang taat. Kemudian banyak sekali sumber-sumber yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, kami terus belajar mengembangkan ilmu, terus mengupdate teknologi, mengupdate info-info terbaru. Karena penelitian-penelitian terbaru ini banyak sekali ditemukan, baik di dalam negeri, terutama di luar negeri sana. Tidak masalah, kita mau belajar. Oke, nah khusus di awal tadi kami katakan bahwa kami akan lebih membahas hari ini tentang kasus penyakit lumpuh sebagian tubuh, atau orang biasanya katakan stroke. Kita harus paham dulu apa sih penyebab stroke itu. Nah, stroke itu adanya penyumbatan aliran darah ke otak. Biasanya kalau
ada saraf yang tersumbat atau sampai pecah. Biasanya kalau yang pecah itu agak sulit disembuhkan, tapi kalau masih tersumbat itu mudah disembuhkan dengan bekam. Jadi sekali kita ini membahas tentang terapi bekam. Kemudian peluang kesembuhan itu sampai 90% dengan catatan cepat ditangani. Jadi kalau stroke itu masih dalam hitungan seminggu lah, paling seminggu, kemudian ditangani dengan cepat, menerapkan terapi bekam, tidak usah pakai terapi aneh-aneh yang lain, cukup bekam saja. Itu peluang kesembuhan kembali normal 100% bisa sampai 90%. Itu yang penting dan catatan cepat ditangani. Cuma yang biasa agak lambat dan lama proses penyembuhannya apabila dia sudah setahun 2 tahun stroke, kemudian baru mau ditangani, baru mau diterapi. Nah, yang lebih parah lagi kalau ada namanya penyakit pasca stroke. Nah, contoh satu kasus penyakit pasca stroke itu osteoporosis, itu pengapuran di lutut. Kenapa? Karena jarang digerakkan, yang namanya lumpuh sebagian badannya kiri atau kanan, karena jarang digerakkan dan terjadi osteoartritis itu. Ada juga penyakit pasca stroke yaitu kaku otot. Contoh pernah kami alami juga itu, kami terapi klien itu karena kakinya sering bengkok, jarang diluruskan, akhirnya bengkok terus, jadi kaku, susah untuk diluruskan. Nah, itu biasa butuh proses terapi yang agak sedikit lama, kontinu dan berkelanjutan. Oke, seperti itu. Oke, nah, kita sekarang bicara lebih arah ke titik, di mana sih titik-titik untuk penyakit stroke ini, penanganan stroke. Nah, yang pertama, titik bekam itu, yang pertama itu yang wajib itu titik umum Mugis, ya. Umum Mugis ini sama juga dikatakan titik pusat saraf. Jadi saraf itu ada 3 garis besarnya, saraf motorik, saraf sensorik, dan saraf otonom. Nah, ini termasuk saraf motorik di tengah ini, ya. Jadi ambil garis telinga ke kiri ke kanan, kemudian depan juga pas tengah-tengahnya. Nah, daerah pertemuan itu Mugis. Nah, bekam di situ. Biasa saya jelaskan di video-video saya yang lain, itu kalau tidak ada bekam bisa ditotok seperti ini atau diurut. Memang bisa. Intinya sebenarnya ini adalah pusat saraf pusat meridian untuk beberapa kasus penyakit. Tapi intinya akan lebih bagus hasilnya, lebih maksimal peluang kesembuhannya kalau kita lakukan bekam basah dibanding kita lakukan totok atau pijat. Tapi kalau tidak ada kebetulan kita di jalan dan sebagainya, tidak punya alat bekam dan sebagainya, untuk sementara kita bisa melakukan totok di daerah situ. Begitu juga daerah lainnya, titik yang lainnya. Oke, saya lanjut. Setelah umum gauge, ya, kita lihat nih lumpuh badannya itu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Anggaplah dia di sebelah kanan, maka kita bekam kepalanya di sebelah kiri. Kenapa? Karena otak di sebelah kiri ini mengatur organ otot di sebelah kanan. Nah, cara carinya itu telinga, ya, ambil sekitar 2 jari tengah-tengah, ya, jadi pas di atas telinga 2 jari, titik ini, seperti ini. Itu titik kedua untuk lumpuh. Ya. Titik yang selanjutnya kahil. Nah, kahil itu, ini kalau dia tunduk ada tulang yang menonjol, yaitu pas titik kahil itu. Nah, di situ kita bekam, cari penampang kabekam, ukuran kabekam yang cocok untuk di situ. Itu kita mainkan di situ. Nah, itu titik ketiga. Titik keempat, ambil garis di atas katifain. Kalau kita bicara katifain, itu pas dia garis ketiak ini, ya, ketiak garis lurus. Ini tulang belakang. Nah, ambil kiri kanan itu katifain. Nah, kalau untuk stroke kita angkat sedikit dia. Jadi anggap tadi lumpuhnya sebelah kanan, maka kita fokus di sebelah kanan. Ya, jadi pundak sebelah kanan ini kita ambil sekitar 2 atau 3 jari seperti ini. Ya. Kemudian kita cut di situ. Oke. Kemudian titik selanjutnya
tumit siku. Nah, siku, ambil siku bagian belakang, ambil 3 jari di atas pas siku. Jadi siku itu tidak bisa dibekam. Jadi bekam itu semua lipatannya, lipatan lutut, muka belakang, siku, muka ataupun belakang itu tidak boleh bekam. Nah, ambil 3 jari di atasnya seperti ini, kemudian kita bekam di situ, di atas itu, seperti ini. Yang maksimal hasilnya tentunya bekam basah. Oke. Kemudian selanjutnya untuk daerah belakang, kita lanjut lagi di tulang pas tengah-tengah. Jadi tulang belakang ini pinggang, daerah pinggang. Ambil 2 jari ke bawah, jadi ini garis pinggang, tulang pinggang kelihatannya kita pegang. Ambil 2 jari, pas di situ. Itu dibekam untuk lumpuh. Pertama lumpuh sebelah. Tadi kita sebelah kanan, tapi kalau sebelah kanan kiri kita di situ karena ini tengah titiknya. Kemudian karena tadinya kanan, maka kita ambil juga garis daerah titik di daerah, minta maaf, pantat. Ya. Kalau pantat itu ada agak berlubang, ya, tengah-tengah pantat itu, ya, itu kita bekam di situ. Nah, kalau saya pribadi di sini karena jarang saya lakukan di sini, jangan perempuan laki-laki saya rasa juga tidak enak karena mau tidak mau celana kita akan buka sedikit, maka untuk daerah sini saya akan lebih banyak gunakan totok biasanya. Nah, di sini kita bisa gunakan alat, bisa pakai tangan, bisa juga pakai tinju seperti ini, cara bekamnya, cara pijatnya, atau pakai alat-alat seperti ini. Ini alat bantu istilahnya. Nah, contoh alat seperti ini, kayu, ya, yang lembut tentunya, tidak kasar. Nah, kita bisa lakukan pijat di daerah situ. Intinya kita beri rangsangan di situ, walaupun memang tidak maksimal. Yang lebih maksimalnya kalau kita lakukan bekam. Oke. Kemudian titik terakhir, ini di daerah lutut atas. Jadi sedikit lutut ini, ya, kita angkat. Jadi ambil lutut ini, belakang lutut, ya. Oke, saya lutut, 3 jari di atasnya, ya. Gitu. Dan jadi lutut 3 jari di atasnya kita bekam. Itu untuk penyakit stroke. Itu kalau sekedar kelumpuhan di bagian tangan, kaki dan sebagainya. Nah, kalau dia berpengaruh pada kemampuan berbicara, orang istilahkan pelo, lidah pelo dan sebagainya. Intinya kemampuan berbicara yang terganggu, maka kita bisa tambahkan titik di sini. Jadi THT namanya. Jadi garis dagu, ya, kita ambil 1 jari belakangnya. Biasanya saya pakai cut ukuran 3 cm atau 3,5. Jadi jangan tenggorokan tidak boleh dibuka. Jadi 1 jari di bawah garis belakang garis dagu. Kita bekam di situ. Tuh. Nah, kemudian titik yang kedua kita tambahkan itu di daerah pelipis. Jadi ini pelipis, telinga atas. Kita ambil sini. Oke. Itu apabila dia orang stroke itu juga mengalami gangguan berbicara. Gitu. Kalau kelumpuhannya lebih kompleks lagi, lebih lebih banyak lagi, maka bisa kita tambahkan titik di sini. Ini pertama ubun-ubun, ini juga pas ubun-ubun tengah, ini tambahkan titik di sini. Untuk kepala bisa kita tambahkan di kiri kanan. Jadi ambil titik munggis tadi, untuk titik tengah, pas 2 jari, 2 jari ke kiri atau ke kanan, itu kita hantam di sini. Jadi beda titik yang tadi. Kalau titik yang tadi itu 2 jari di atas telinga, di tengah dia. Nah, ini agak ke atas sedikit. Nah, kiri kanan sini seperti ini. Kemudian titik terakhir itu kalau sarafnya sudah banyak terganggu, banyak lumpuh, maka kita tambahkan titik ini belakang. Jadi munggis pas bagian kepala. Jadi garis telinga atas ini kita tarik garis lurus, pas di situ. Kita lakukan bekam. Oke, untuk titik tadi untuk penyakit
atau kasus lumpuh sebagian tubuh entah kiri atau kanan, kemudian biasanya orang sebut stroke ya. Kemudian apabila kelumpuhannya mengganggu cara berbicara dan sebagainya, ada penambahan titik, atau kalau lebih kompleks kelumpuhannya ada juga penambahan titik. Intinya seperti itu sebenarnya. Dan peluang kesembuhan untuk penyakit stroke dan pengalaman kami, semua penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, berhubungan dengan kardio itu jantung, berhubungan dengan jantung berarti aliran darah. Itu kalau dengan pengobatan bekam itu peluang kesembuhan 90%. Bahkan sekali terapi, setelah terapi mungkin setengah jam, paling lama 1 jam, kalau titiknya sesuai dengan benar, maka selesai terapi itu langsung ada proses kesembuhan, ada hasil positif yang kita bisa lihat. Bisa sampai minimal 50%, bahkan bisa sampai 80% sekali terapi itu. Kemudian yang perlu saya urutkan juga, ada beberapa klien saya, contoh kasus di sosial media beberapa hari yang lalu, ada yang komen, dulu kami pernah terapi dia kebetulan dia dari luar provinsi, kami terapi dia penyakit asam urat, kemudian mungkin sekitar kurang lebih 3 bulan kambuh kembali. Dan saya katakan, kalau Anda sudah terapi bukan berarti penyakit itu tidak bisa kambuh. Itu. Kalau Anda sudah terapi, Anda melakukan proses pengobatan dan sebagainya, contoh umpama stroke, bukan berarti setelah terapi, setelah sembuh, Anda bisa dengan enaknya makan sembarangan lagi. Tidak. Kalau Anda sudah pernah kena penyakit asam urat, stroke dan sebagainya, walaupun Anda sudah terapi, peluang untuk Anda kena kembali itu lebih besar dibanding orang yang belum pernah kena. Jadi saran saya, setelah Anda terapi dan setelah Anda merasa sembuh, mulailah Anda menjaga pola makan Anda. Jangan Anda yang pernah sakit, kami saja yang sehat itu tetap wajib menjaga kesehatan, karena mencegah penyakit itu jauh lebih murah, jauh lebih gampang, jauh lebih mudah dibanding mengobati. Jadi saran, dan saya ingatkan juga bagi teman-teman, bukan berarti Anda setelah terapi itu sudah sembuh kemudian umpama stroke lebih banyak efeknya kan ke kolesterol, lemak jenuh dan sebagainya. Dengan selesai terapi Anda merasa sembuh, pokoknya Anda lalap aja makanan semua kiri kanan, karbo, gula pasir, umpama itu gula putih, itu banyak sekali potensinya untuk mengakibatkan itu penyumbatan di darah. Anda harus jaga pola, intinya Anda harus jaga pola makan. Setelah Anda terapi, Anda sembuh, mulailah menjaga pola makan, mulai jaga olahraga, minimal jalan kaki biasa santai 30 menit sehari. Itu sudah luar biasa. Bagi Anda yang muslim, jalankan, tunaikan sholat 5 waktu secara tumanina. Ya. Di video saya yang lain bisa Anda cari, teman-teman cari, saya jelaskan secara gamblang bagaimana fungsi gerakan sholat itu. Kalau dilakukan tentu dengan benar sesuai dengan hadis Rasulullah, kemudian tumanina artinya betul-betul kita khusyuk, kita jalankan dan tenang, itu merupakan terapi. Mulai terapi osteoporosis, osteoartritis, peradangan tubuh, otak, bahkan salah satu contoh saya bukakan, kalau Anda sering sakit kepala, sinus lah, sinusitis atau flu berat, itu coba lakukan sujud dengan lama, dengan sedikit menekan. Ya, jadi pada saat Anda sujud, Anda sedikit menekan. Makanya pada saat kita sujud itu dalam sholat, jangan terlalu, kalau bisa sajadahnya terlalu lembut, supaya ada sedikit rasa tekanan di sini. Nah, itu kalau kita lama sujud, kemudian kita bangun, itu terasa efeknya, langsung longgar itu sinus kita dan itu. Nah, itu kalau sering Anda lakukan itu, insya Allah sembuh dengan sendirinya. Karena gerakan sholat sendiri itu salah satu fungsinya adalah terapi untuk diri sendiri, dan luar biasa memang tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan untuk makhluknya, terutama untuk manusia. Oke, mungkin demikian dan terima kasih pada kesempatan ini. Mudah-mudahan video kami ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada khilafan dari kami. Salam sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.